Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kanedi, Pak Iksan dan Bu Rifa. Mungkin salam kenal juga nih dengan Pak Iksan ya dari PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung ya Pak ya. Betul Pak. Oke, alhamdulillah bisa tambah teman lagi saya satu orang dengan Pak Iksan. Ya, Hari ini kita ada kegiatan untuk online workshop terkait mengenai bisnis analisis dan valuation ya. Sesuai dengan permintaan, kita sudah coba cari temannya untuk nemenin Pak Ihsan nih, cuman sepertinya belum dapat. Banyak yang sudah liburan kayaknya Pak, akhir tahun. Ya, betul, akhir tahun nih. Ya udah, berarti dengan Pak Ihsan sendiri ini kita private, ya udah santai saja Pak. Untuk hari ini, satu harian ini kita insya Allah nanti Pak Ken sudah menyiapkan materi yang di request, dipinta, dan mudah-mudahan satu harian ini walaupun singkat tapi padat dan mudah-mudahan optimal ya Pak hasilnya ya, bisa diserap sama Pak Ihsan khususnya ya. Amin, Pak. Ya, kalau yang sekarang gimana Mas? Ya, kalau main Pak. Nah, jadi kalau memang mau mengembangkan bisnis, perlu memang ada analisis. Itu intinya dulu ya. Apalagi kalau rencana pengembangan bisnis kita itu akan berkaitan dengan akuisisi atau merger. Perlu valuation. Penilaian kan? Kenapa? Karena yang mau kita akuisisi atau kita akan merger dengan perusahaan lain itu mau tidak mau kita harus tahu dulu nilainya kan, nilai perusahaan itu valuation-nya. Nah, kalau analisis ini bisa kita gunakan untuk pengembangan bisnis kita saja tanpa adanya akuisisi ataupun merger itu dengan berbagai macam tool. Apa memang ada rencana Mas? Rencana di tempat Mas mau mengembangkan bisnisnya gitu? Iya, kalau pengembangan bisnis sih selalu ada Pak rencana Pak. Kebetulan, tapi kalau untuk mengakuisisi sih memang belum ada rencana. Belum ada kan? Masih internal. Nah, cuman kalau kebetulan Jeep ini kan lagi mengembangkan bisnis baru Pak, yaitu logistik lah. Maksudnya logistik, pure logistik kan selama ini kita di kawasan industri pergudangan ya Pak. Betul. Nah, jadi kebetulan saya diminta handle untuk transport atau inilah warehouse transportnya. Nah, sekarang kebetulan sekali di akhir tahun ini saya kan lagi ada rencana mau kerjasama dengan BUMN lain Pak terkait masalah pengadaan truk dan logistik dan lain-lainnya. Nah, itu yang saya butuhkan karena saya diminta untuk menganalisa kemudian membuat capital budgetingnya. Nah, itu kan memang secara background saya kan memang bukan finance nih Pak. Oke, ya. Jadi memang saya butuh insight-insight referensi-referensi yang memang bisa menguatkan operasional. Artinya memang butuh sekali sih. Itu sih Pak kurang lebih Pak backgroundnya. Nah, sekarang lagi proses analisa dan pembuatan blueprint untuk transport dan warehouse. Iya, baik Mas. Mudah-mudahan harapan Mas Busan selama satu harian ini nanti bisa terpenuhi ya. Namun yang jelas itu tadi, apabila kita memang mau mengembangkan bisnis, ya, mau tidak mau sih memang harus kita lakukan analisis. Karena kalau kita tidak membuat analisis itu ada kemungkinan ya kita itu terjerumus gitu loh dalam menjalankan bisnisnya. Makanya ini perlu hitung-hitungan cermat lah kalau bahasa ininya kan untuk pengembangan bisnis. Ya apalagi ada kaitan tadi kerjasama umpamanya dengan pihak lain gitu kan. Kita juga perlu berhitung gitu kan. Mungkin juga ya tendernya juga kita selenggarakan demikian ya memenuhi prosedur lah kan gitu ya. Sampai analisis dari kita sebelum diambil keputusan nanti oleh manajemen barangkali untuk pemilihan vendor-vendor itu gitu kan. Mau tidak mau memang harus ada analisis ya, supaya nanti sasarannya juga pas. Kita juga tahu kekuatan dan kelemahan kita dalam rencana pengembangan bisnis itu gitu kan. Kenapa demikian? Karena ya kita sadari juga sih di era teknologi ataupun global sekarang ini persaingan bisnis itu sangat ketat. Ya, sangat ketat. Ya mungkin Mas Ihsan sendiri rasakan ya di dalam bisnisnya sekarang gitu ya.
apalagi nanti masuk ke dunia logistik gitu ya. Pemain logistik banyak sekali, dari ribuan sekarang itu. Kemarin saya baru dari daerah Caracas itu, yaitu juga ngasih materinya tentang logistik, ya. Dan akhirnya dengan mereka juga kita discuss, ya. Ada yang di Kemayoran, ada yang di daerah Cipayung situ, itu kan pesertanya itu kan ada juga yang dari daerah mana itu kan ada 3 perusahaan gabung kemarin. Itu mereka juga mengemukakan Mas bahwa dalam bidang logistik sekarang itu persaingan sangat ketat. Namun saya sarankan sih di dalam bidang logistik ini sebaiknya walaupun kita sebenarnya bersaing ya antar perusahaan, tetapi perlu juga sifatnya itu relationship, kemitraan. Karena Mas Isan juga perlu sadari nanti dalam pelaksanaan logistiknya, otomatis sih, ya, kita itu pasti punya kekuatan-kekuatan tadi, dan juga tapi kita punya kelemahan. Nah, untuk menutup kelemahan-kelemahan yang kita miliki dalam bisnis kita nanti itu, maka mau tidak mau kolaborasi tadi, relationship dengan teman-teman lain. Karena ada yang kuat di bidang laut, ada yang kuat di bidang udara, ada yang kuat di bidang darat. Nah ini, kita mau kuat di mana gitu kan? Kalau memang kita masih pengikut pasar, ya. Kalau kita itu baru pengikut pasar, alangkah baiknya kalau kita juga ya bergandengan lah istilahnya, walaupun pada prinsipnya kita bersaing, tetapi kan bergandengan atau bermitra dengan mereka juga nggak ada salahnya, terutama yang memiliki kekuatan-kekuatan di bidang-bidang tertentu tadi. Gitu. Nah ini yang perlu kita perhitungkan Mas. Bisa perhitungan secara keuangan dan sebagainya itu, tetapi dalam bisnisnya sendiri juga harus kita pahami gitu kan. Dan kondisi bisnis sekarang ini luar biasa. Dan membutuhkan adanya tadi tuh kolaborasi atau relationship itu. Kita nggak bisa main sendiri Mas, karena belum tentu kita kuat. Gitu. Pemainnya sudah banyak sekarang itu di bidang logistik. Ya. Untuk itu memang kita perlu memperbaiki kondisi internal kita. Kondisi internal kita pahami dulu secara persis kondisi internal kita. Salah satu alat analisis kita atau media ya, media analisis kita, yaitu dari laporan keuangan Mas. Laporan keuangan perusahaan, kita udah tahu kan bisnis-bisnis yang ada di kita saat ini gitu kan. Mulailah Mas sekarang walaupun katanya tadi kita bukan dari keuangan, tetapi karena kita sudah nyemplung di dalam kegiatan bisnis itu, maka mau tidak mau laporan keuangan perusahaan itu ya harus dipahami oleh kita. Ini apa saja bisnis-bisnis yang sudah dilaksanakan selama ini gitu kan? Bagaimana dengan pelaksanaan bisnisnya selama ini gitu kan? Itu harus kita pahami demikian mendalam gitu kan? Dari laporan-laporan keuangan ini, kan laporan keuangan ada beberapa macam. Mas Istan mungkin sudah pernah buka-buka neraca. Ambillah 5 tahun Mas. 5 tahun. Gitu. Kemudian buka juga laporan laba rugi. Itu pun 5 tahun Mas. Karena nanti kita di dalam analisis kita ini perlu memproyeksikan paling tidak tuh 3-5 tahun ke depan. Gitu. Jadi bukan hanya kita memprediksi umpamanya tahun depan saja, tetapi proforma yang kita buat nanti itu baik itu proforma neraca, proforma laporan keuangan, proforma laba rugi, proforma cash flow, proforma modal, itu sudah paling tidak ya 3-5 tahun ke depan. Nah, ini saran saya. Jadi makanya kita juga harus mempelajari paling tidak 3-5 tahun ke belakang. Ini Mas. Jadi memang ya agak ini juga lah kerjaan yang seru juga lah gitu ya kalau kita mau menganalisis tentang rencana pengembangan bisnis ini karena keterkaitannya mau tidak mau itu